Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Kami setiap bulan menyelenggarakan agenda webinar nasional yang kami gagas dengan tema yang selalu berganti-ganti sesuai dengan preferensi dari member dan juga para klien yang ingin tahu lebih dalam bagaimana memasarkan produk atau jasa melalui sosial media gitu ya. Nah, kami juga sebelumnya kegiatan dari Indonesia Brand Community salah satunya adalah program pengembangan brand Indonesia yang disampaikan tadi. Salah satunya adalah kami mengadakan kegiatan Indonesia Brand Summit yang kami adakan bulan Oktober lalu. Dan ini adalah kegiatan bulanan. Oke, Bapak Ibu sekalian, tentunya bicara mengenai sosial media gitu ya. Izin saya share screen sepintas mengawali sebelum Bu Ayu menyampaikan paparannya gitu ya. Bicara mengenai apa sosial media atau bisnis melalui digital atau internet, ada sebuah quotes yang menarik dari Bill Gates bahwa if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Saya kira sebuah quotes yang menarik ketika bisnis kita ingin tetap bertahan dan hidup, tentunya memang kita patut menggunakan internet sebagai salah satu cara untuk mengembangkan usaha kita. Terlebih di era sekarang masyarakat semakin familiar gitu ya dengan transaksi secara digital gitu ya, bahkan melalui berbagai marketplace atau sosial media karena memang trennya mengarah ke sana. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, memang pengguna internet sekarang menyentuh angka 66,5% berdasarkan data We Are Social dari jumlah populasi penduduk 185,3 juta gitu ya. Nah, ini menarik dari data-data ini. Nah, mereka biasanya menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, apalagi sekarang dengan fitur live streaming gitu ya. Banyak sekali para influencer, para live streamer dan juga apa Instagram gitu ya. Para penggiat sosial media ini juga banyak sekali yang memanfaatkan sosial media sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan produknya sekaligus memasarkan produk dan layanannya. Nah, karena memang semakin dimudahkan ketika akses internet kita bisa dapatkan. Nah, biasanya memang konsumen gitu kalau kita lihat mengakses internet ini kan dengan berbagai reason gitu ya. Ada yang hanya mencari informasi saja gitu ya. Mungkin mereka juga melakukan relationship melalui apa? Melalui internet gitu ya, melalui sosial media dan juga mereka bisa menggunakan mencari ide atau inspirasi juga melalui sosial media. Dengan melalui internet, dengan adanya internet yang sudah mempermudah mempermudah kita sebagai insan marketer gitu ya. Tentunya ini menjadi cara kita untuk bagaimana kita bisa bertahan dan juga bagaimana kita bisa memasarkan produk atau layanannya. Nah, tapi yang tidak kalah penting juga kita harus mengenali apa sih yang dicari oleh pelanggan kita. Dengan adanya kita bisa mendapatkan kebutuhan dari konsumen kita, tentunya kita akan lebih mudah untuk memahami kebutuhan dan kita bisa memasarkan produk dan layanan kita lebih mudah gitu ya. Nah, ini tentunya kalau kita lihat biasanya konsumen memang mulai mengenal kebutuhannya. Nah, ketika mereka mulai mencari, nah mencarinya apakah melalui sosial media, melalui search engine, atau langsung akses melalui marketplace, ini juga menjadi tantangan tersendiri buat marketers bagaimana tetap menghadirkan produk atau layanan kita di saat konsumen mencari produk atau layanan yang kita pilih. Baru biasanya mereka membandingkan antara satu brand dengan brand yang lain, baru mengambil keputusan dan mereka biasanya melakukan review atau rating ketika sudah melakukan pembelian. Nah, itu sekelumit mengenai era perubahan yang sekarang terjadi gitu ya. Artinya buat kita sebagai marketers harus siap, harus ready gitu ya. Bagaimana
produk kita bisa diterima dengan baik di pasar digital gitu ya, dan juga bagaimana mendekatkan produk dan layanan kita dengan konsumen kita dan juga mempermudah konsumen kita mengakses produk dan layanan kita dari mana saja gitu ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan webinar ini dapat memberikan insight dan juga dapat bisa dipraktekkan di bisnis Bapak Ibu sekalian gitu ya, di institusi Bapak Ibu sekalian. Eh, Kami berharap paparan nanti dari Bu Ayu Cornelia dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ayu Oke, sudah terima kasih Pak meluangkan Tri waktunya. dengan senang hati. Oke, Oke, baik. Selamat mengikuti kegiatan ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sama-sama kita saksikan video program yang bisa memberikan gambaran solutif untuk strategi branding yang efektif dalam mengembangkan brand kita secara efektif dan efisien. Oke, hadirin sekalian, saatnya kita masuk kepada sesi utama pada kegiatan pada sore hari ini dengan tema tips jitu pemasaran melalui media sosial. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, konsumen sekarang ya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ayu. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Tri terkait dengan data-data ya. Aktivitas mereka dilakukan melalui sosial media yang sekarang channelingnya cukup beragam ya. Sehingga setiap brand atau perusahaan harus pintar-pintar dan menemukan solusi yang jitu ya. Seperti apa pemasaran yang efektif melalui sosial media. Nah, webinar pada sore hari ini akan disampaikan secara langsung ya oleh Ibu Dr. Ayu Helena Cornelia, founder and director dari Cornelia Co. Dan seperti yang sudah saya informasikan di awal tadi, hadirin bisa langsung bertanya ya melalui fitur chat ya yang ada di Zoom terkait konteks-konteks atau presentasi yang akan disampaikan Ibu Ayu Helena, dan saya akan membacakan di akhir kegiatan atau setelah presentasi dari Ibu Ayu Cornelia. Baik, langsung saja kita akan sama-sama menyimak pemaparan dari Ibu Ayu Helena untuk tema tips jitu pemasaran melalui media sosial. Ibu Ayu, untuk waktu dan layar saya persilakan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Saiful. Sekali lagi kepada Pak Tri dan Bapak Ibu semua. Selamat sore, apa kabar sore hari ini? Baik. Ada yang dari Jawa Barat, Kumaha, Damang. Damang, tadi ada dari Banten ya. Ada yang dari Banten, ada yang dari Ada Jawa Timur. Cirebon. Kepribe kabare. Ya, Gitu ya. apik ya. Apik gitu ya. Baik, kita Indonesia ini luar biasa dengan bahasa ya dan juga dengan kuliner dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya itu menjadi salah satu hal bahan media sosial kita gitu ya, konten untuk media sosial. Jadi memang nanti saya akan bagikan di akhir bahwa ketika kita punya media sosial itu tipsnya adalah yang paling penting itu adalah konsisten dan persisten. Ya, apa itu? Ada yang bisa menjelaskan? Apa bedanya? Apa artinya apa tuh? Konsisten dan persisten. Apa? Mungkin saya bisa ke Pak Heru dulu yang di Bogor. Hujan nggak Pak di sana? Bogor selalu hujan ya? Hujan, Bu. Silakan Pak Heru. Kira-kira konsisten dan persisten untuk media sosial itu apa sih maksudnya? Eh, Tentunya konsisten itu keteraturan ya menurut saya ya. Mm-mm. Jadi konsisten di media sosial itu secara rutin tentunya, Bu. Gitu. Rutin. Terus kalau persisten apa? Konsisten apa ya? Lebih ke apa ya? Mungkin dinamis kali ya. Oke, ya. Ada yang lain? Apa arti kata persisten? Bu Endah kayaknya habis masak nasi goreng ini atau pisang goreng. Sore-sore ya Bu Endah ya. Kira-kira apa Bu Endah? Kata persisten itu apa? Baru masuk jadi belum mendengarkan ini. Oh, baru masuk habis masak ya Bu ya. Iya, betul. Baik. Tadi saya juga belum mengenalkan diri ya, saking asiknya langsung ngobrol sama teman-teman nih.
Saya Eh, sambut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam wabarakatuh. sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat di seluruh Indonesia bersama dengan Info Brand ya. Nama saya Ayu, teman-teman boleh manggil saya Mbak Ayu boleh, Ibu Ayu boleh, asal jangan tante, apalagi sayang. Saya base di Jogja, tapi saya sebetulnya orang Bali gitu ya. Jadi I was born as a Balinese, saya lahir sebagai orang Bali, tapi saya dari kecil lahir dan besar di Jogja gitu. Jadi udah medok Jowo gitu ya. Saya dulu adalah seorang marketing communication di Hyatt Regency Yogyakarta. Kemudian alhamdulillah 1 November 2018 saya menyelesaikan doktor saya di bidang marketing kebetulan ya. Memang saya suka banget ya hal berbau marketing. Nah, kemudian saya lebih banyak ikut mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Senang ngajar-ngajar, senang memberikan motivasi dan juga insight-insight terkait dengan pemasaran. Oke? Nanti kita bisa sambil jalan aja ya. Jadi tadi ketika pertanyaan saya, apakah itu konsisten dan persisten? Konsisten itu sama. Jadi Bapak Ibu itu kalau gigih persisten, betul ya. Kalau kita posting itu harus, siapa yang bisa ngasih resepnya? Kira-kira kalau kita mau posting di Instagram, karena Instagram sekarang tadi dari infonya Pak Tri menjadi yang tertinggi ya, atau the best three gitu ya. Kira-kira kalau kita mau upload di Instagram, yang bagus itu berapa kali seminggu? Mungkin saya bisa nanya ke Mbak Monica Rosario. Silakan Mbak Monica Rosario. Kalau kita mau upload di Instagram, itu sebaiknya seminggu berapa kali? Feed atau Reels? Mungkin kalau selama ini di akun perusahaan kami ya seminggu itu 6 kali, Senin sampai Sabtu itu konsisten di Weh, akun luar biasa. Kalau boleh tahu kami. produknya atau servisnya apa nih Mbak Monica? Kita toko laptop sama servis, sama ada juga akun Oh, satunya itu iPhone, oke. iPhone Di second mana? Lokasi di mana? di NTT di Kupang. Oh, di Kupang. Apa kabar kakak? Iya. Nona, apa kabar Nona? Eh, Iya. baik. Baik, oke. Jadi kalau kita bicara konsisten, teman-teman itu sama ya. Jadi kita harus posting seminggu. Kalau saya menganjurkan itu tidak harus setiap hari karena nanti kebingungan kalau udah habis kontennya apalagi yang mau diposting ya gitu. Jadi seminggu tuh bisa 3 kali untuk feed atau reels di Instagram. Story harus setiap hari betul. Jadi story itu minimal harus ada sehari satu ya untuk Instagram. Untuk TikTok kita bisa 2 hari sekali dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi konsisten itu sama ya, kita harus terus dengan namanya social media plan atau rencana media sosial atau rencana marketing pemasaran. Coba saya tanya, ada yang di sini udah punya rencana pemasaran atau media sosial di tahun 2025? Paling tidak Januari? Boleh angkat tangan? Belum ada. Jadi Info Brand perlu mengadakan lagi ya. Kita ketemu lagi lain kali, kita bahas khusus tentang media sosial plan atau marketing plan. Karena itu dibutuhkan Bapak Ibu. Kita tidak bisa sporadis. Misal, hari ini saya mau posting tentang jualan konektor. Besok saya mau posting tentang kabel gitu ya. Itu nggak bisa, Mbak, Pak. Ya, jadi kita itu harus direncanakan. Harus direncanakan. Nah, itulah yang namanya media sosial plan atau marketing plan diarahkan sejalan dengan bisnis plan kita secara keseluruhan ya. Misalnya kalau tadi terkait dengan kalau Pak Heru tadi mohon maaf bisnisnya apa Pak Heru? Maaf. Pak Heru? Saya di dunia pendidikan. Oh, oh Herunya ada 2 ya, ada Heru Sujanus. Saya pakai 2, mohon maaf, pakai 2 Oh, device ini. oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang Oh, Bapak di saya yang pendidikan. Oke, oke. laptopnya mic-nya nggak berfungsi soalnya, jadi Oh aku iya pakai nggak apa-apa, headphone nggak mic-nya. apa-apa. Bapak punten, Bapak di pendidikan apa itu? SD, SMP, SMA, atau kuliah, atau provider training, atau apa? Kita di lembaga kursus, Bu. Lembaga kursus. Nah, itu juga Bapak harus memikirkan apa yang mau diposting yang menarik. Ya, kebetulan saya adalah seorang, jadi waktu saya
dulu tahun 2010 sampai 2017 ya saya dulu di Hyatt Regency. Kemudian setelah itu saya lebih banyak untuk mengajar sampai sekarang. Salah satunya saya mengajar training juga gitu ya. Nah, saya tahu ada beberapa teman-teman provider itu yang sangat aktif di bidang pengembangan dari media sosialnya. Karena memang kita bertujuan untuk meraih perhatian konsumen. Kalau teman-teman mau kepo-kepo Mbak Ayu tuh ngapain aja sih? Ya Instagramnya kayak apa gitu. Nah, teman-teman bisa cek di Instagram saya, it's not locked, tidak saya kunci karena memang saya sengaja untuk memberikan edukasi ya kepada masyarakat terkait dengan pentingnya kita membranding diri kita secara positif dan juga institusi kita, gitu ya. Oke, jadi persisten tadi, kalau konsisten itu sama, kalau persisten itu adalah, oh, kok ternyata bulan ini yang beli masih sedikit ya, atau saya kok belum ada yang daftar nih ke training saya, misalnya Pak Heru ya, atau ke edukasi saya. Oh, berarti strateginya yang kurang, pemasarannya, atau sinerginya. Kita perlu memikirkan juga yang namanya sinergi, gitu ya. Itu namanya persisten. Jadi kita harus selalu untuk memikirkan apa yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan terus-menerus, begitu ya. Izin Bapak Ibu, ini Instagram saya, Ayu Cornelia double L. Silakan Bapak Ibu bisa kepo-kepo Instagram saya. Semoga kita bisa keep in touch dan berjumpa di lain waktu secara offline ya. Insya Allah jika Tuhan mengizinkan. Oke. Hari ini saya akan sharing terkait dengan pengantar pemasaran melalui media sosial, kemudian menentukan strategi pemasaran media sosial yang tepat, eksekusi dan implementasi strategi, kemudian analisis dan optimasi kinerja, studi kasus, ya mungkin nanti saya akan banyak bertanya dengan Bapak Ibu ya, terkait dengan penerapan media sosial dan masa depan pemasaran melalui media sosial seperti apa. Ini hampir sama datanya seperti yang tadi sudah Pak Tri sampaikan ya, bahwa di Indonesia pada khususnya itu memang Instagram, kemudian Facebook, TikTok, dan YouTube itu memegang peringkat tertinggi di Indonesia. Jadi ketika teman-teman punya bisnis harus diekspos di keempat hal ini, ya. Tapi tidak usah dipaksakan gitu. Kayak saya adalah seorang edukator ya. Saya seorang trainer, seorang dosen. Jadi saya juga nggak mungkin nari-nari ala-ala di TikTok gitu ya. Itu jelas nggak mungkin gitu. Karena saya bukan orang yang seperti itu gitu. Sehingga yang saya lakukan adalah saya lebih melakukan branding saya di Instagram. Nah, setiap kegiatan saya mengajar, tidak setiap, sorry, beberapa kegiatan mengajar saya yang menurut saya memiliki value itu akan masuk di feed atau reel saya. Contoh, lokasinya bagus. Atau kebetulan saya memakai busana yang menarik gitu ya. Karena saya orang Bali, maka kadang saya memakai baju Bali gitu. Atau kadang saya pakai baju Jawa ya. Atau saya berada di pemandangan yang bagus gitu. Misalnya kayak saya berada di Banjarmasin ya, di apa itu Pasar Apung misalnya ya, atau kalau di Jakarta misalnya apalah yang berkaitan dengan Monas atau apa itu saya upload. Tapi kalau misalnya kayak saya keseharian saya sengaja training terus di dalam ruangan seperti ini tuh kan kurang menarik ya. Maka saya akan masukkan di story. Ya, saya akan masukkan di story. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang di Instagram itu sangat mudah karena kita bisa membuat menjadi misalnya kalau Anda cek Instagram masing-masing, Anda cek di story, itu kita bisa memasukkan desain yang mereka sudah membantu. Jadi Instagram is so helpful today. Ya, sangat membantu. Kita punya foto yang landscape, berarti kita bisa meletakkan 3 gitu ya, di atas, tengah, dan bawah. Kemudian kita bisa kasih lagu. Wah, udah tuh gampang banget ya. Terus apa lagi? Kita mau buat reels, Bu Ayu. Oke, kita mau buat reels, maka kita bisa memasukkan video, kemudian kita bisa pilih lagu yang kita suka ya, sesuai dengan tone kita. Misalnya kalau ini nuansa liburan, maka kita bisa pakai lagunya misalnya Serina gitu ya. Atau mohon maaf untuk Bapak Ibu yang merayakan Natal, maka kita bisa pakai lagu-lagu Natal ya. Atau besok mau tahun baru, kita mau promo laptop misalnya ya, atau promo apa nih yang Bapak Ibu jual, kita bisa pakai lagu Auld Lang Syne yang na 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 ni na na itu ya. Itu di Instagram ada gitu semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu belum kedetek lagu-lagunya, itu biasanya Instagramnya baru. Ya, Instagramnya baru, belum banyak aktivitas. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Anda bisa mereport ke Instagram,
Ya, coba kalau Anda lihat di Instagram itu nanti ada di ujung kanan atas ya, itu Anda bisa cek di situ untuk apa namanya titik 3, nanti bisa masuk ke privacy, kemudian masuk ke report ya, report kepada Instagram. Dulu juga Bapak Ibu teman-teman, Instagram saya dulu lagu-lagunya sangat sederhana gitu ya, lagu-lagu yang nggak ngetren sama sekali. Kemudian saya report ke Instagram dan kemudian Instagram membantu. Cuma memang yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa di Instagram itu yang saya alami ya, itu adalah mostly one way communication gitu ya. Jadi memang mereka mungkin karena saking banyaknya komplain atau permohonan bantuan apa gitu, mereka tidak bisa satu-satu untuk menjawab pertanyaan gitu. Jadi Bapak Ibu harus sangat sabar dalam apa namanya membuat request gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Instagram gitu ya kelihatan ya. Nah ini ada Instagram saya. Kemudian di pojok kanan itu ada di pojok sini ya. Pojok sini itu ada titik 3 ya. Nah di situ ada Izin Bu Ayu, yes. sepertinya screen-nya tidak bergeser ya. Oh belum. Memang ini Belum. masih di sini. Masih Oh di iya, siap. Iya, masih di sini, Pak. Ya, saya tadi menjelaskan dengan handphone saya. Ya, oke. Kemudian Anda bisa masuk ke sebentar ya, help ya. Anda bisa masuk ke help atau bantuan kalau bahasa Indonesia. Nah, nanti Anda bisa minta bantuan dari Instagram, gitu ya. Jadi itu contoh seperti itu. Kalau Facebook untuk apa Mbak Ayu atau Bu Ayu? Facebook itu sekarang lebih kepada komunitas atau keluarga. Jadi kadang-kadang kalau saya sama anak-anak atau sama keluarga itu seringkali saya masukkan di Facebook ya. Saya tidak masukkan ke Instagram karena saya di Instagram itu lebih menjual personal branding saya. Tapi sekali lagi itu adalah individual preference ya Bapak Ibu ya, atau bahasa Indonesianya adalah pilihan masing-masing gitu ya. Saya juga tidak bisa tidak ada ilmu pastinya yang menyampaikan bahwa Instagram itu khusus untuk personal branding, kemudian Facebook enggak juga gitu. Tapi masukan dari saya sekarang trennya seperti itu. Gitu, J. Oke, saya beralih kepada pengantara pemasaran. Baik. Media sosial, coba saya tanya, siapa yang di sini punya Instagram? Boleh raise hand? Silakan, siapa yang punya Instagram boleh raise hand. Saya mau ngecek berapa persen yang punya. Oke, Gabriela, Terranova. Oke. Yang lain? Antara ya dan tiada. Thank you Gabriela ya. Yang lain silakan Bapak Ibu kalau ada silakan Anda bisa reset. Thank you Bu Sri Endah juga ya. Jadi memang ketika kita bicara media sosial untuk di Indonesia ya, kita bicara saat ini memang yang paling tinggi 4 tadi. Jadi ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada YouTube ya dan TikTok. Itu 4 hal itu. Kalau produk Anda bersifat kayak tadi misalnya keripik, jualan kopi, jualan hijab, tas dan lain sebagainya, itu sangat mudah untuk atau tik atau laptop ya. Itu bisa banget untuk dibuat promosi dengan TikTok ya. Jadi itu sangat mudah. Karena memang dari soul business produknya sendiri memang bisa untuk kita buat seperti itu. Nah, kemudian pentingnya media sosial dalam bisnis itu apa sih Bu Ayu? Kenapa sih kok harus? Seperti yang tadi juga sudah Pak Tri sampaikan. Saya juga bersyukur, alhamdulillah puji Tuhan bisa didetek, bisa diminta oleh teman-teman dari Infobrand. Saya senang sekali ya. Itu karena sosial media saya juga gitu ya. Jadi saya melakukan branding diri saya secara positif ya. Jadi saya nggak mungkin tiba-tiba ngomongin sesuatu yang kurang pas gitu ya, yang tidak sesuai dengan saya, misalnya politik gitu ya. Karena saya bukan seorang politikus. Kalau saya seorang politikus, mungkin itu boleh untuk saya diskusikan. Tapi ketika saya adalah seorang lecturer, saya adalah seorang trainer di bidang marketing, maka politik itu mungkin bisa saya masukkan ke story. Tapi saya sendiri, I'm not doing it gitu. Saya tidak melakukan itu. Ketika saya tidak suka dengan seseorang atau tidak suka dengan sesuatu, itu tidak boleh keluar di media sosial saya. Yang boleh keluar di media sosial saya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan saya, ya, yang dengan
kegiatan saya dan lain sebagainya. Misalnya kemarin saya baru aja mengadakan MOU dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Walaupun mungkin dampaknya belum signifikan atau belum terlihat dong, cuma MOU gitu kan ya. Kita nggak tahu kapan dampaknya. Tetapi kegiatan itu sudah sangat memiliki value. Jadi misalnya Bapak Ibu punya bisnis, kemudian kita coba untuk membuat Anda ada tamu gitu ya, kunjungan sinergi misalnya dari dinas ekonomi, dinas pariwisata, dan lain sebagainya. Itu bagus banget kalau Anda masukkan ke Reels ya, atau ke feed. Foto aja nggak apa-apa. Sekarang Instagram juga ada lagu-lagu yang bisa kita post hanya dengan foto. Jadi kita ada foto, kemudian kita masukkan lagu, seperti itu tuh juga bisa ya. Kemudian pertumbuhan pengguna media sosial. Sekarang itu udah banyak banget yang punya Instagram, bahkan TikTok. Karena di Indonesia sangat dekat dengan yang namanya TikTok ya. Jadi peningkatan jumlah pengguna terhadap strategi bisnis itu sangat kencang gitu ya. Oke. Kemudian kita bicara manfaat pemasaran melalui media sosial. Kenapa sih Bu Ayu kita perlu membahas itu ya? Yang pertama adalah jelas jangkauannya luas. Ya, kayak sekarang saya bisa ketemu nih ada teman dari Bapak Ibu dari Makassar, dari mana lagi? Ada yang dari Bogor tadi, ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya dan lain sebagainya, tanpa kita harus berjumpa. Walaupun kayaknya kita perlu ketemu suatu hari nanti ya untuk mengupgrade lebih offline, apa lebih seksama seperti itu. Karena memang sosial media itu sangat luas jangkauannya. Kemudian kita juga bicara terkait dengan interaksi dengan konsumen. Jadi ketika kita bicara sosial media itu mendorong interaksi langsung dan respon cepat dengan pelanggan ya. Contoh, nah ini masukan dari saya, Bapak Ibu kalau punya bisnis dan Anda sudah memasukkan di Instagram, maka Anda juga punya kewajiban untuk merespon dengan cepat ya. Jangan sampai di situ ada nomor WhatsApp-nya, jawabnya lama banget, besok apa lusa gitu ya. Itu aja kalau mood, walah itu udah kelamaan ya. Jadi memang ketika kita bicara terkait dengan pemasaran, itu kita harus gerak cepat ya. Bapak Ibu harus tahu apa yang Bapak Ibu mau jual dan bagaimana merespon dan lain sebagainya. Jadi memang harus real time ya. Kalau seandainya tutup gimana Mbak Ayu? Apa yang perlu dilakukan? Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu tahu nggak? Kira-kira apa kalau seandainya Anda punya bisnis, kemudian ada jam kerjanya? Apa yang harus Anda lakukan di sosial media Anda? Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang bisa menyampaikan nggak? Kira-kira apa yang bisa Anda lakukan? Kalau ada jam kerjanya, ditulis di apa? Di Instagram, di bio. Ya, di bio atau kita juga bisa bicara terkait dengan WhatsApp status. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Anda memiliki bisnis, masukan dari saya adalah tolong kalau bisa WhatsApp-nya dibuat WhatsApp bisnis. Nah, itu nanti pelajaran beda lagi gitu ya. Jadi WhatsApp bisnis itu sangat bagus untuk kita mempromosikan produk ataupun servis kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya WhatsApp bisnis, ya, ada yang punya? Boleh raise hand ketika Anda punya? Ada yang punya WhatsApp bisnis? Nah, kalau Bapak Ibu punya WhatsApp bisnis, itu bisa menunjukkan di situ produk-produk Anda. Ya, memang harus migrasi dari WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis. Tapi orang akan semakin percaya bahwa Anda memiliki produk-produk yang verified, yang qualified. Bahkan sekarang WhatsApp itu juga memberikan kesempatan untuk kita bisa verified WhatsApp-nya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, nggak kelihatan ya WhatsApp saya itu, saya izin menuliskan nomor WhatsApp saya di chat ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat yang maksud saya WhatsApp bisnis itu kayak apa gitu ya. 0818251382. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di situ di WhatsApp saya, WhatsApp bisnis saya itu ada salam kenal Mbak Ayu dari Singapura. Wah, hai Pak Salman, nice to meet you. Dari Kediri, salam kenal juga. Dari Indonesia Timur ya. Jawa Timur. Oke, dan banyak yang lainnya ya. Salam kenal semuanya. Baik, dari Makassar juga. Nah, saya kembali lagi ya. Jadi kalau kita bicara WhatsApp bisnis, Anda bisa memasukkan di situ produk-produk atau servis yang Anda miliki. Bahkan WhatsApp bisnis itu sekarang bisa juga
menerapkan meta verified. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di WhatsApp bisnis saya itu ada centang birunya gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa saya orang beneran gitu ya. Saya bukan robot dan saya punya kompetensi, saya punya kualifikasi yang insya Allah jika Tuhan izinkan memang terverifikasi gitu ya. Nah, itu WhatsApp itu ngecek gitu ya. Begitu pula dengan Instagram. Jadi Instagram itu juga kita bisa report untuk segala sesuatu yang bersifat kurang nyaman ya. Hati-hati sekali dengan hackers. Jadi Bapak Ibu jangan mudah memberikan password. Kemudian kalau ada WhatsApp nggak diketahui, tolong untuk jangan diklik. Apalagi itu ada apa tuh undangan-undangan itu ya, apa SPK atau apa itu ya, undangan nikah apa, kalau nggak kenal jangan diklik ya. Jadi itu bisa mengambil data Anda semua. Hari ini saya baru tahu dari teman saya juga itu ada yang tertipu dari yang mengirimkan surat dari pajak, kantor pajak. Jadi segala sesuatu nomor handphone atau nomor WhatsApp yang verified itu biasanya dia tidak pakai nomor WhatsApp biasa gitu ya. Jadi kayak misalnya 14022 atau 14000 atau apa seperti itu ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi manfaat pemasaran melalui media sosial itu jelas jangkauannya luas ya. Kemudian juga interaksi dengan konsumen sangat baik, sangat cepat. Nah, makanya kita dituntut untuk bisa merespon dengan baik. Biaya juga efektif ya. Strategi pemasaran lebih mudah untuk dibandingkan dengan metode tradisional karena lebih murah. Kita sekarang udah nggak lagi zamannya yang pasang di baliho gitu ya. Kayak acara ini kan juga nggak mungkin kita masang informasi, ikutilah training dengan Bu Ayu Cornelia di apa di baliho itu takes cost gitu ya. Itu akan mahal banget, bisa di Jogja itu bisa nggak tahu 30-40 juta sekitar itu, mungkin di Jakarta bisa lebih mahal gitu ya. Jadi itu sangat membuang-buang uang untuk seperti itu. Kemudian tadi sudah personalisasi pesan ya, kita juga bisa mengumpulkan data menggunakan algoritma dan meningkatkan relevansi pesan pemasaran yang baik ya. Jadi kita nanti selain tadi kita belajar foto-foto apa saja yang kita upload, kita juga akan belajar harus tentang storytelling. Ya, storytelling itu kita harus membuat caption yang baik. Nah, caption yang baik itu diupayakan untuk ada manfaatnya dengan orang lain ya. Boleh untuk kadang-kadang kita perlu ada receh gitu ya, konten receh, karena memang kebanyakan beberapa dari customer kita itu kadang-kadang lebih suka yang ringan-ringan gitu ya. Jadi kayak misalnya apa ya, saya masukkan waktu saya sebentar saya cek di Instagram saya, waktu kemarin saya mewakili Jogja ke Belgia ya, mewakili dinas kegiatan pariwisata, itu yang love banyak banget gitu ya, karena suka melihat keadaan di sana dan lain sebagainya, bisa 200, bisa di atas 100. Tapi kalau saya cerita tentang saya ngajar gitu ya, itu mungkin cuma 100 gitu ya, 200, 150 itu udah bagus banget gitu. Jadi itu pun nggak apa-apa gitu, karena memang kita harus selalu konsisten dalam melakukan tadi ya, ingat ya, konsisten dan persisten. Kemudian personalisasi pesan. Jadi teman-teman juga harus tahu ilmu pemasaran 8P. Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa menjelaskan 8P? Oke, thank you Mr. Salman. Oke, ketika kita bicara 8P, itu adalah apa saja? Produk. Saya tulis di chat Zoom ya. Price, place, promotion, and then people, physical evidence, policy, and productivity. Ya, so there are 8 P's, ada 8 P untuk marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi teman-teman kalau kita mau jualan, sebelum kita menerapkan media sosial, kita tuh harus tahu produk kita itu keunggulannya apa. Nah, jadi teman-teman harus mencari tahu USP kalau bahasa marketingnya, yaitu unique selling point. Nah, contoh, kalau saya sebagai Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, saya akan menjual bahwa Jogja ini sangat dekat dengan yang namanya bakpia. Ya, Jogja sangat dekat dengan yang namanya Malioboro dan lain sebagainya. Jadi itu unique selling point-nya. Nah, kalau kita bicara Bogor gitu mungkin ada lagi yang lain, Jakarta dan yang lain, Makassar dan yang lain. Jadi kita harus tahu produk kita apa. Kemudian price-nya bagaimana? Ya, jangan lupa kita juga harus
memperhatikan competitor price ya. Kita nggak mungkin misalnya kita jual ini gampang, ini saya lagi pegang jepit rambut gitu ya, itu harganya berapa ya? Biasanya rata-rata sekitar 30.000 sampai 50.000. Kalau kita jual jepit kayak gini harganya 300.000, itu mungkin orang mikir ini jepitnya terbuat dari apa gitu ya, kok 300.000 kan gitu ya. Jadi kita harus tahu competitor price, kemudian place. Nah itu kalau menurut saya sekarang tidak usah terlalu worried gitu ya terkait dengan place, karena kayak saya juga kalau ditanya Bu Ayu kantornya di mana, di hatimu. Karena saya nggak punya kantor. Kantor saya itu di handphone sama di laptop. That's my office gitu ya. Jadi sekarang itu kebanyakan kita bekerjanya WFA ya, work from anywhere. Jadi untuk place jangan terlalu khawatir. Tapi kalau Bapak Ibu bisa punya tempat yang strategis lah, itu alhamdulillah puji Tuhan gitu kan. Bapak Ibu bisa punya toko yang mudah dikunjungi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya pun tidak punya, don't worry, because sekarang kita bisa beli melalui Shopee dan lain sebagainya ya. Ya gitu ya, platform-platform e-commerce dan lain sebagainya. Nah ini promotion, ini adalah yang kita bicarakan sekarang ya. Jadi kita juga harus tahu promosinya seperti apa yang mau kita promosikan. Kemudian juga people, physical evidence, policy, dan juga productive. Policy itu contohnya apa Bu Ayu? Teman-teman masih ingat zaman COVID ya? Nah, itu COVID itu sangat berpengaruh terutama untuk pariwisata. Ya, jadi waktu pariwisata itu udah bubar jalan gitu ya, karena memang ya nggak ada orang yang liburan gitu kan waktu zaman COVID. Jadi kita berdoa semoga tidak terjadi lagi ya, amin. Semua orang diberi bahagia, sukses, dan sehat. Di tahun 2025 semua lebih baik ya, amin. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita sekarang bicara terkait dengan media sosial di era digital. Jadi sekarang udah nggak zaman lagi pakai flyer gitu ya. Kita nyetak, ya boleh sih sometimes kayak misalnya kalau expo gitu ya. Kalau expo itu kadang juga kita perlu kayak misalnya Bapak Ibu di sini punya apa perumahan gitu ya. Terus ada mobil, motor, dan lain sebagainya. Ada beberapa brand-brand besar itu yang memang mereka masih punya flyer. Tapi sekarang udah jarang banget. Kalau saya malah lebih senang misalnya, ini saya punya mobil baru nih, ditunjukkan ya dengan video seperti itu tuh lebih menarik orang untuk mau membeli. Kemudian perubahan perilaku konsumen dan platform serta alat digital itu juga penting. Ada Facebook, Instagram, LinkedIn, itu juga penting untuk selalu kita update ya. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan besar, ya saya juga titip pesan Bapak Ibu untuk ketika Anda menjadi pimpinan perusahaan-perusahaan yang apa ya sudah besar lah ya dikenal, itu perlu ada namanya customer relationship management ya. Jadi kita juga perlu di dalam departemen marketing dan departemen pemasaran itu perlu adanya CRM atau customer relationship management. Kita perlu melis data ulang tahunnya kapan ya. Kemudian juga misalnya merayakan hari besar tertentu atau apresiasi tertentu dan lain sebagainya, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk customer relationship management ya. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama kita perlu riset pasar dulu teman-teman ya. Riset pasar, apa sih yang sedang tren di masyarakat saat ini terkait dengan produk ataupun servis kita. Misalnya kita ngomongin wedding ya, wedding misalnya Bapak Ibu di sini punya IO. Kita sekarang bicara bahwa anak-anak muda itu sekarang lebih senang outdoor misalnya. Kemudian yang diundang juga sedikit ya, terus pakai ada temanya misalnya. Nah, itu kita riset pasar gitu kan. Kemudian kita juga mengerti target audiens kita seperti apa dan segmentasi pasar ya. Kita ada pengelompokan audiens berdasarkan karakteristik yang relevan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pemilihan platform. Nah, jadi kira-kira apa nih Bu Ayu, platform apa yang tepat ya? Kalau saya memang tidak harus semuanya ya, nggak harus terus Anda punya Instagram, apa X atau Twitter, Anda punya Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Itu tidak perlu ya. Namun kalau saya menganjurkan you should have Instagram. Anda harus punya Instagram. Karena di Instagram itu kita bisa terdetek untuk semua promosi yang kita lakukan. Kemudian kita bisa mengidentifikasi platform yang paling efektif dan mengelola beberapa platform ya terkait dengan manajemen media sosial. Kemudian juga tadi ya konsistensi pesan dan branding, belajar storytelling dan lain sebagainya ya. Itu perlu untuk kita lakukan memilih media sosial platform yang tepat untuk bisnis Anda.
Selanjutnya kita juga bicara terkait dengan konten yang menarik. Kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa saat yang lalu lagi ngetren lagu Bruno Mars yang APT APT itu ya. Itu lagi ngetren banget. Bahkan saya sendiri waktu lagi ngajar training di Campina, kalau Bapak Ibu lihat di bulan apa itu saya ngajar Campina itu 20 November itu Bapak Ibu lihat di Instagram saya pakai APT APT itu ya. Karena itu kebetulan ada salah satu staf Campina yang ayo Bu Ayu yuk kita TikTok yuk ala-ala gitu. Kita jualan es krim gitu. Oke, gak apa-apa gitu ya. Ya, itu konten yang sedang populer gitu ya. Kemudian konten berbasis video dan visual itu sedang disenangi. Konten kreatif dan juga frekuensi posting itu penting ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus konsisten dan juga persisten. Jadi kalau konsisten, silakan Bapak Ibu bisa mengupload 2 to 3 times a week ya, 2 sampai 3 kali seminggu. Kemudian untuk story bisa setiap hari. Oke. Selanjutnya adalah implementasi. Nah, ini kita perlu membuat yang namanya kalender konten. Jadi Bapak Ibu bisa membuat plan, bisa secara manual, bisa ada alatnya ya untuk seperti itu. Kita ada toolsnya untuk kalender. Misalnya kayak Hootsuite ya, Buffer atau Letter. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Google ya. Itu semua ada tata cara bagaimana menggunakan. Mereka ada tutorialnya ya. Sekarang itu apa aja ada tutorial. Bapak Ibu mau cari tutorial masak nasi kuning, nah itu ada. Jadi semua itu everything now we can see in social media gitu ya. Nah, sebagai kita yang menciptakan, maka saya menganjurkan segala sesuatu yang Bapak Ibu keluarkan itu harus memiliki value ya, harus memiliki nilai yang bermanfaat untuk masyarakat. Karena kita bicara berkaitan dengan menjual produk ataupun servis kita gitu kan. Jadi memang harus kita lakukan dengan baik dan terarah seperti itu. Oke. Selanjutnya bagaimana kita berinteraksi, merespon ya. Kalau di Instagram kalau hanya love sih kita tidak perlu merespon, tapi kalau di mereka komentar gitu ya. Nah, itu kita harus untuk merespon misalnya terima kasih atau kalau Bapak Ibu perhatikan di Instagram itu ada logo hati, heart di sebelah kanan sendiri after statementnya setelah sentence kalimat kemudian ada heart. Nah itu ketika Anda memang suka apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan maka kita bisa memberikan love gitu ya. Kemudian membangun komunitas, kita perlu bersinergi dengan siapapun, kemudian juga krisis. Nah ini kita perlu hati-hati. Mohon maaf yang terjadi dengan beberapa artis, beberapa tokoh politikus yang mungkin Bapak Ibu juga tahu, saya tidak perlu menyebut ya. Itu sebaik mungkin diupayakan tidak usah ikut-ikutan merespon. Ya, kalaupun mau merespon boleh, tapi dari sisi yang positif. Misalnya kalau Bapak Ibu perhatikan di Instagram saya di tanggal 6 hari yang lalu itu saya memposting tentang saya bilang gini, memasukkan postingan di feed atau reels Instagram saja harus ditata. Makanya saya kadang lama karena harus ngepasin dengan tren ataupun isu apalagi berbicara. Ya, ini saya bukakan deh biar Bapak Ibu bisa memperhatikan sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Nah, ini misalnya ya, kita kemarin tahu lah baru-baru ini terjadi ada orang yang mohon maaf ketika berbicara tidak ditata begitu ya. Nah, itu saya menyampaikannya waktu itu kebetulan saya ngajar di kerjasama dengan Bank Indonesia. Saya menjadi trainer untuk semua guru yang ada di Purbalingga kayak kue ya. Ini ada atau tidak? Ini ya, Purbalingga atau Purwokerto ya. Nah, itu saya menyindir secara positif. Kebetulan saya menyampaikan topiknya kebetulan terkait dengan Hari Guru gitu ya. Di mana guru itu digugulan ditiru gitu ya. Jadi saya bilang di sini
memasukkan postingan di feed atau reels Instagram saja harus ditata. Makanya kadang saya lama, itu memang betul ya, karena saya harus mikir dulu apa yang mau saya omongin ya gitu. Karena harus ngepasin dengan tren, isu ataupun needs, apalagi berbicara gitu. Jadi saya tidak perlu untuk harus menyindir orang lain gitu, tapi saya melalui komunikasi publik yang terarah gitu ya. Jadi itu akan membuat orang untuk lebih apa orang akan lebih menghargai value dari brand kita secara produk ataupun service gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Terkait dengan paid ya, pemasaran berbayar. Nah, kapan kita bisa memakai paid advertisement, Bu Ayu? Gitu. Boleh, tapi kalau saya misalnya kayak sekarang nih, kita kan lagi ada acara ya. Nah, ini saya perhatikan info brand sangat sering itu menginfokan ke saya, sering banget repost di story, bahkan kita sempat yang invite collabs itu ya. Itu supaya tadi terukur gitu ya, ada orang yang akhirnya ikut acara kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada tren dan inovasi terkini ya, macam-macam di situ. Ada tren konten media sosial, kemudian teknologi, strategi mengikuti perubahan tren, dan lain sebagainya. Oke, kampanye brand terkenal gitu ya. Oke, saya coba boleh tanya salah seorang ya. Ini ada yang dari RSCC, itu maksudnya Rumah Sakit Condong Catur atau rumah sakit apa? Selamat sore, Ibu. Selamat sore. J, oh dari Rumah Sakit Condong Catur bener ya, sama-sama di Jogja ini ya Bu ya. J Iya, leres, Mbak. iya. Ibu kalau boleh tahu nih, kira-kira kampanye apa yang berkaitan dengan kesehatan yang Ibu baru saja lakukan atau mau lakukan? Untuk kampanye kesehatan sendiri, mungkin kita lebih untuk misalkan ada hari-hari besar seperti itu, atau ada eh, apa ya terjadi kasus-kasus seperti kesehatan yang masih hangat atau isu, biasanya kita mengambil ke ranah edukasi, tapi melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun TikTok juga. Tuh. Jadi ya seperti itu sih. Cuman kalau di rumah sakit kan kami juga memiliki beberapa batasan-batasan juga, dan kita juga ada beberapa seperti tema yang kita ambil, baik itu edukasi maupun juga pelayanan, karena kan kami juga ada promosi terkait layanan-layanan di rumah sakit juga, mungkin yang bisa diakses dari pemirsa di media sosial, memiliki keluhan-keluhan sakit apa, itu bisa dicari di rumah sakit kami, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak. Mbak siapa maaf? Saya dengan Lita, Ibu. Mbak Lita, ya salam kenal Mbak Lita ya. Nah, ketika kita bicara terkait dengan brand ini, kampanye itu kalau bisa yang berkaitan dengan masyarakat secara luas. Misalnya kita mau ada hari pencegahan apa ya, misalnya kidney gitu ya, ginjal gitu. Ginjal itu kalau nggak salah bulan Maret atau April. Nah, maka kita perlu memberikan kampanye terkait dengan pentingnya minum air putih dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau misalnya kalau dari sisi produk ataupun service, misalnya saya menyebut brand, kalau Bapak Ibu tahu, jelas tahu lah ya sepatu Nike gitu ya, itu sering banget dia mengadakan brand-brand kampanye yang sangat bagus yang bisa Bapak Ibu contoh ya. Nah, di situ ada best practice yang bisa diperoleh ya, kira-kira ketika kita melakukan kampanye itu seberapa persen sih orang berubah ya, kemudian keberhasilan strateginya seperti apa, itu kita perlu untuk melakukan analisa lebih lanjut. Baik. Nah, selain sosial media, kita juga perlu link dengan yang namanya website. Jadi kita perlu ada importance of keyword optimization, kemudian manajemen hubungan publik digital, ya kita perlu ada mengembangkan online reputation dan juga kolaborasi dengan influencer-influencer yang ada di daerah Anda gitu ya. Namun pesan saya adalah sebetulnya kita tuh bisa sangat menekan budget untuk influencer asal memang program PR Anda itu jalan gitu ya. Jalan terus seperti itu. Karena itu nanti pelajaran beda lagi ya. Jadi di bawah marketing itu ada marketing communication atau komunikasi pemasaran. Dan di bawah komunikasi pemasaran ada yang namanya public relation. Ya, dan itu ketiga hal tersebut harus selalu ada plan. Harus selalu ada rencana berkaitan dengan penjualan tadi ya.
Nah, itu perlu kita pikirkan untuk pemasaran kita. Masa depannya seperti apa? Ya, kita nggak pernah tahu karena saya dulu juga waktu tahun saya kerja di Hyatt tahun 2010 nggak pernah tahu kalau akan ada TikTok gitu ya. Saya nggak pernah tahu kalau Instagram akan seheboh ini. Saya nggak pernah tahu kalau Twitter akan menjadi X gitu ya. What we can do adalah kita mencoba untuk mengoptimalisasikan apa yang sudah ada saat ini dengan baik ya. Yang bisa kita lakukan adalah misalnya kita fleksibel ya dalam strategi, kemudian pelatihan dan pengembangan tim itu penting dan juga kesiapan di semua digital aspek kita ya. Dari sisi media sosial ataupun link-link ya. Jadi tadi ke website itu juga penting ya. Website itu adalah sebetulnya kalau Bapak Ibu ada dana, mohon maaf untuk perusahaan yang menengah ke atas, kalau saya menganjurkan lebih baik ada ada media sosial, website karena website ini menjadi salah satu platform yang menjadi reliable, percaya bahwa oh Anda memang punya produk ataupun service yang bagus di situ seperti itu. Baik, ini sepertinya slide terakhir ya teman-teman dari InfoBrand. Nanti kita bisa langsung masuk ke diskusi. Yang perlu kita lakukan di sini adalah storytelling ya. Tolong untuk Bapak Ibu belajar untuk membuat caption yang baik diarahkan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat ya. Jangan dibiasakan segala sesuatu dari sudut pandang kita, tapi justru dari masyarakat. Boleh nggak Bu Ayu kadang-kadang saya caption saya yang receh-receh? Boleh banget tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi perbandingannya bisa 1:2 atau 1:3. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di Instagram saya juga kadang-kadang memuat caption-caption yang saya cerita tentang saya sendiri gitu ya. Itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi selain itu the rest saya akan selalu bercerita tentang apa sih manfaat. Misalnya kayak kemarin saya jadi pembicara di Universitas Atmajaya di Jogja. Saya menjadi narasumber untuk mahasiswa yang mau magang dan juga mau kerja. Nah itu saya sampaikan tips untuk teman-teman mahasiswa yang mau magang dan kerja itu apa saja. Misalnya kecerdasan emosi dan lain sebagainya. Kemudian video atau foto, authenticity, keaslian, hubungan, target audience, dan yang penting adalah be sosial. Kalau Anda nggak suka sosial tapi punya sosial media itu salah gitu ya. Jadi tolong untuk selalu mengupdate sosial media Anda ya di Instagram, TikTok, kemudian juga di Facebook dan juga di platform-platform lain yang Anda miliki dan selalu mengadakan boleh hard selling, boleh soft selling. Tapi kalau saya menganjurkan soft sellingnya lebih besar daripada hard selling. Misalnya, Anda jualan laptop tadi ya, kita nggak bisa yang terus-terusan tiap hari diskon 20%, diskon 30%, dapatkan kabel kalau beli laptop gitu. Atau apalah gitu ya. Kita juga harus ada sisi edukasinya. Misalnya, kita juga harus ada sapaan ya, harus ada sapaan kalau bisnis ya. Misalnya kayak sobat toko apa gitu. Kalau habis pakai laptop jangan lupa dicabut ya kabelnya. Nanti kalau enggak jadi rusak dan lain sebagainya. Itu adalah sisi edukasi. Kemudian kalau di rumah sakit berarti selain kita juga mempromosikan medical check up ya, kemudian juga yang lainnya kita juga bisa cerita terkait dengan apa misalnya tadi dengan layanan kesehatan yang lain dan juga tips-tips kesehatan ya. Jadi apa saja yang harus diperhatikan dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada beberapa tips ya di sini. Yang pertama adalah kita harus selalu memasarkan secara sosial. Kemudian kita perlu ada social campaign. Kita juga perlu ada target yang jelas. Ya ingat tadi 8P, product, price, place, promotion, people. Kita harus tahu target kita seperti apa. Kemudian layering, ya harus ada tahapannya seperti itu. Kemudian kita harus tahu harapan dari audiens kita seperti apa terhadap kita. Kemudian kita perlu ada market segment. Jangan khawatir Bapak Ibu, tidak semua masyarakat atau orang tuh harus senang sama Anda. Itu nggak usah gitu ya. Jangan berharap terlalu tinggi. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah fokus di situ. Kayak saya ya di marketing, di PR ya. Pengembangan SDM, saya nggak mungkin terus tiba-tiba jadi koki gitu ya atau jadi psikologi gitu enggak. Jadi kita memang punya expertise masing-masing ya. Dan that's okay. It's okay to be different ya. Kemudian tadi ada Twitter, kalau sekarang lebih ke X ya. Kemudian juga selalu mengembangkan komunikasi yang baik dan juga sinergi. Dan seperti yang saya sampaikan yang terakhir adalah harus selalu mau untuk bersosialisasi
dan menjadi orang yang berada dalam lingkungan sosial. Begitu dari saya. Kita masuk ke pertanyaan. Monggo Pak Saiful, matur nuwun, terima kasih. Saya tutup dengan pantun, nanti bilang cakep ya. Ya. Belum tutup kok ya nanti ya, pantunnya nanti aja kasih pertanyaan. Nah, 40 menit ini saya tadi pakai alarm biar nggak molor. Siap, Bu. Iya. Terima kasih Bu Ayu, presentasi yang luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.